Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat dalam bahasa Aceh. Sebelum itu, yang saya hormati Pak Syafriandi SPD MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Daerah Aceh, dan perkenalkan nama saya Netia Lestari dengan NIM 210740014 dari kelas A1. Baik, masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kalimat. Jadi kalimat ini adalah satuan bahasa yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, di dalam wujud lisan, kalimat ini tuh ditandai dengan adanya nada, intonasi, jeda, dan juga alunan. Sedangkan dalam wujud tulisan ditandai dengan diawali dengan menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda baca tanya, tanda baca seru, dan juga tanda baca yang lain. Nah, yang pertama kita akan membahas unsur subjek. Jadi, subjek ini adalah pokok kalimat yang dalam bahasa Aceh itu dapat berupa kata ganti ataupun kata benda. Misalkan seperti yang dicontohkan di samping yang berupa ada kalimat gopnyan, gesok sipatu hitam. Nah, subjek di sini itu berupa kata gopnyan yang merupakan kata ganti dalam bahasa daerah Aceh. Misalkan contoh kedua ada kalimat si putri jija basikula, dan subjek di sini itu berupa kata si putri yang merupakan kata ganti dalam bahasa Aceh. Nah, ada cara lain untuk menentukan subjek, yaitu dengan menambahkan kata di. Misalkan seperti kalimat di samping ada kalimat gesok sipatu hitam di gopnyan. Nah, ada penambahan kata di sebelum kata gopnyan yang menunjukkan subjek. Nah, unsur yang kedua ini ada predikat. Jadi predikat ini adalah unsur utama dalam kalimat, dan di dalam bahasa Aceh ini berupa kata kerja. Dan selain kata kerja ada kata benda, ada kata bilangan, ada kata sifat, ada kata depan yang juga menunjukkan predikat. Misalkan kata kerja, contohnya seperti yang tertulis di samping ada kalimat si raja gohlom jiwo. Yang kata gohlom jiwo itu merupakan kata kerja yang menunjukkan predikat dalam suatu kalimat. Yang kedua berupa kata benda, contohnya itu misalkan urang nyan polisi, dan polisi ini merupakan kata benda yang menunjukkan predikat. Dan yang ketiga itu berupa kata bilangan. Contoh kalimatnya itu ada kalimat ngen kamo tujuh dro, dan kata tujuh dro ini merupakan kata bilangan yang menunjukkan predikat. Yang keempat, predikat berupa kata sifat. Contoh kalimatnya itu ada kalimat si putra kapule. Nah, kapule ini merupakan kata sifat yang menunjukkan predikat. Yang kelima, ada predikat yang berupa kata depan yang contoh kalimatnya itu apa di pekan. Nah, pekan ini merupakan kata depan yang menunjukkan predikat. Baik, kita masuk ke unsur yang ketiga, yaitu objek. Jadi objek ini dapat berupa kata benda yang posisi objek ini tepat berada di sebelah predikat. Jadi dapat ditentukan setelah predikat itu objek. Misalkan contoh dalam kalimatnya itu ada kalimat kamu mupereno awaknyan. Nah, kata mupereno itu merupakan predikat dan otomatis kata awaknya di sebelahnya itu merupakan objek. Nah, objek dapat juga diubah ke dalam kalimat pasif. Misalkan contohnya itu kata awaknya muperno le kamo. Nah, jadi kata awaknya itu yang dalam kalimat pertama itu dapat menjadi objek, ketika dipasifkan itu menjadi subjek. Nah, masuk kita ke unsur yang keempat, yaitu pelengkap. Jadi pelengkap ini dapat berupa kata benda yang posisinya itu berada setelah kata kerja yang menjadi predikat dalam kalimat. Contoh kalimatnya itu misalkan jika jijak sikula. Nah, sikula ini kan merupakan kata benda yang menjadi pelengkap. Dan sebelum kata sikula ini ada kata jijak yang merupakan kata kerja yang menempati unsur predikat. Nah, unsur yang terakhir ada keterangan. Keterangan ini adalah unsur yang berfungsi untuk memberikan informasi lebih lanjut terhadap unsur subjek, predikat, objek, dan juga pelengkap. Dan keterangan ini letaknya itu bisa di awal kalimat dan juga bisa di akhir kalimat.
Nah, untuk keterangan ini dibagi lagi menjadi 8 keterangan. Ada keterangan waktu, tempat, keterangan tujuan, cara, alat, penyerta, perbandingan, dan juga keterangan sebab. 1. Keterangan tempat. Jadi keterangan tempat ini ditandai adanya dengan kata ba, yo, dan sampo. Misalkan dalam kalimat ada kamu meja bah poh put. Jadi ini tuh merupakan keterangan waktu yang ditandai dengan adanya kata ba. Yang kedua ada keterangan tempat. Jadi keterangan tempat ini ditandai dengan kata ba, kata u, di, dan kata lam. Misalkan ada contoh kalimat awak nyan jide di luatika. Nah, karena ada kata di merupakan yang menjadi penanda dalam keterangan tempat, maka ini merupakan keterangan tempat. Yang ketiga ada keterangan tujuan. Keterangan tujuan ini ditandai dengan adanya kata ke, mangat, dan kata ba. Misalkan contoh dalam kalimat itu ada kalimat gopnyan gejo peng ke anak ge. Nah, karena ada kata ke dalam kalimat ini merupakan penanda dari keterangan tujuan. Nah, selanjutnya ada keterangan alat. Jadi keterangan alat ini keterangan yang menyatakan alat yang digunakan untuk suatu peristiwa dan ditandai dengan adanya diawali dengan kata ngen. Misalkan dalam kalimat ada kata guru getemuleh ngen gense. Jadi karena di dalam kalimat ini ada kata ngen, jadi ini merupakan keterangan alat. Selanjutnya ada keterangan cara. Keterangan cara ini ditandai dengan kata depan ngen. Misalkan dalam kalimat ada kata gopnyan geja ngen ban bagah kudeh. Jadi karena di sini ada dalam kalimat ini tuh ada kata ngen, jadi ini tuh merupakan keterangan cara. Selanjutnya ada keterangan penyerta. Jadi keterangan penyerta ini dapat ditandai dengan kata depan yang diawali oleh kata ngen. Jadi misalkan dalam kalimat itu ada kata abua geja ukede ngen anak ge. Nah, karena dalam kalimat ini tuh ada kata ngen yang merupakan penanda dari keterangan penyerta, maka ini merupakan keterangan penyerta. Nah, selanjutnya ada keterangan perbandingan. Jadi dalam keterangan perbandingan ini dapat ditandai dengan kata depan lagi. Jadi misalkan ada kalimat aneknyan careng lage yaji. Nah, ini merupakan kata keterangan perbandingan karena ada kata lage. Dan yang terakhir ada keterangan sebab. Jadi kata keterangan sebab ini dapat ditandai dengan kata sabab. Nah, misalkan dalam kalimat ada kata sabab gopnyan jih hanjitem wo. Jadi ini merupakan kata keterangan sebab karena ada kata sababnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pola kalimat. Yang pertama ada pola kalimat subjek dan predikat. Contoh kalimatnya itu misalkan yah si Ali guru. Yah si Ali guru. Nah, yah si Ali ini merupakan subjek dan guru merupakan predikat. Begitu kira-kira contoh pola dari subjek dan predikat. Yang kedua ada pola dari subjek, predikat, dan objek. Contoh kalimatnya itu ada gopnyan getulung kamo. Jadi kata gopnyan merupakan subjek, kata getulung itu merupakan predikat, dan kamo itu merupakan objek. Jadi begitu kira-kira pola subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga ada pola subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh kalimatnya itu ada kalimat gopnyan gemeruno moto. Jadi kata gopnyan ini merupakan subjek, gemeruno merupakan predikat, dan moto itu merupakan pelengkap. Selanjutnya ada pola subjek, predikat, objek, dan juga pelengkap. Misalkan contoh dalam kalimat itu ada Pak Junet geperno kamo bahasa Aceh. Jadi kata Pak Junet ini merupakan subjek, geperno itu merupakan predikat, kamo merupakan objek, dan bahasa Aceh itu merupakan pelengkap. Dan yang kelima tuh ada pola subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Contoh kalimatnya itu ada kalimat gopnyan gepeget kamo lage ane manya.
Dan kata gopnyan itu merupakan subjek, kata gupegut merupakan predikat, kata kamu merupakan objek, kata lage ane manyan merupakan keterangan. Selanjutnya ada pola subjek, predikat, dan keterangan. Contoh kalimatnya itu ada kata ayah geja ublang. Jadi ayah merupakan subjek, geja merupakan predikat, dan ublang merupakan keterangan. Nah, selanjutnya ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa sih itu kalimat tunggal? Jadi kalimat tunggal adalah ujaran yang terdiri atas satu kalimat yang terbentuk atas satu subjek dan satu predikat yang diikuti masing-masing objek, pelengkap, dan juga keterangan. Nah, untuk contoh kalimatnya itu misalkan kalimat jijiwo urumoh. Nah, di dalam kalimat ini terdapat 3 unsur, yaitu unsur subjek, predikat, dan juga keterangan. Dan ini merupakan kalimat tunggal. Yang kedua ada kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk adalah ujaran yang terdiri atas 2 kalimat. Contohnya itu misalkan ada kalimat si Amir jijak bak sikula, si Ahmad jijak upekan. Dan ini terdiri atas 2 kalimat. Dan ini merupakan kalimat majemuk. Nah, untuk kalimat majemuk ini dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama ada kalimat majemuk setara dan yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas 2 kalimat yang dapat berdiri sendiri dan tidak saling menerangkan. Contohnya itu misalkan kalimat majemuk setara yang menunjukkan hubungan penjumlahan yang ditandai dengan kata tema. Misalkan contoh kalimatnya itu ada di jedile hitam tem jino kaputeh. Nah, di sini tuh terdapat kata tema yang merupakan penanda dari kalimat majemuk setara yang menunjukkan hubungan penjumlahan. Nah, yang kedua ada kalimat majemuk setara yang menunjukkan hubungan perlawanan. Contoh kalimatnya itu ada kalimat kameng nyan raya tapi pijet. Nah, untuk kalimat majemuk setara hubungan perlawanan ini ditandai dengan kata tapi. Nah, karena pada kalimat tersebut ada kata tapi dan ini merupakan contoh dari kalimat majemuk setara hubungan perlawanan. Nah, selanjutnya ada kalimat majemuk setara yang menunjukkan hubungan pemilihan yang ditandai dengan kata atawa. Misalkan contoh dalam kalimat itu ada kata ureng je geja keno atawa geja kedeh. Nah, di situ terdapat kata atawa yang merupakan penunjuk dari kalimat majemuk setara hubungan pemilihan. Selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat ini adalah 2 kalimat yang memiliki fungsi sebagai keterangan terhadap kalimat lain. Dan bagian kalimat yang berfungsi sebagai keterangan ini disebut dengan anak kalimat. Dan kalimat yang tanpa keterangan itu disebut dengan induk kalimat. Untuk contohnya itu misalkan ada kalimat si Ali jekemit adojih di rumah wate kamo meja usikli. Nah, kalimat pertama itu si Ali jikemit adoji di rumah itu merupakan induk kalimat yang tanpa keterangan. Sedangkan kalimat wate kamo meja usikle itu merupakan anak kalimat yang menerangkan induk kalimat. Nah, selanjutnya ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Misalkan contoh kalimat aktif ada kamu membaca buku calitra. Kamu sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan buku calitra sebagai objek. Nah, untuk menjadikan kalimat ini menjadi kalimat pasif, jadi objek ini dipindahkan ke depan menjadi subjek, menjadi kalimat buku calitra membaca le kamu. Nah, materi yang terakhir itu ada kalimat berita, kalimat tanya, dan juga kalimat perintah. Nah, kalimat berita ini adalah kalimat yang memberitakan sesuatu. Misalkan contoh, kalimat gopnyan hana geja ublang. Jadi ini merupakan kalimat berita karena dia memberitakan kalau dia itu tidak pergi ke sawah. Yang kedua ada kalimat tanya. Kalimat tanya ini adalah kalimat yang menanyakan sesuatu. Contoh, misalkan ada kalimat kageso baje di gopnyan, jadi dia itu menanyakan sesuatu tentang baju itu.
Nah, yang ketiga ada kalimat perintah. Jadi kalimat perintah ini adalah kalimat yang memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Misalkan contohnya itu ada kata be bengeh teh ke kamo. Jadi ini memberikan perintah terhadap sesuatu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.